Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul asyakh. Sementara atau sebagian guru-guru mengatakan, ini la adkhula suqa wal asya'a kullaha tashtaqu ilayya wa ana ghaniyun anha. Saya masuk pasar, masuk kemana-mana, semuanya merindukan kepadaku dan aku tidak membutuhkan apapun. Saya biasa belanja, biasa ke pasar segala macam, semuanya yang merindukan aku, bukan aku butuh kepada barang-barang itu. Uangnya itu yang menjerit minta tolong, pakailah aku, bukan kita butuh uang. Wa qala Ibnul Jala rahimahullah, man alat himmatuhu anil akwan wasala ila mukawwiniha. Barang siapa yang cita-citanya, keinginannya mengatasi alam ini, artinya maksudnya man alat himmatuhu anil akwan itu bahwa ketika dia sudah tidak lagi memperhatikan alam ini, sudah tidak lagi ngoyo, tidak lagi membutuhkan alam ini, baru dia akan sampai kepada yang menciptakan alam ini. Kalau tidak, kita akan terhenti terpaku kepada alam itu. Wa man waqafa bihimmatihi ala syai'in, ya, kalau dia sudah terhenti cita-citanya, keinginannya ya hanya kepada sesuatu dunal haqqi, bukan pada kebenaran, faqad hujiba bihi anhu, dia akan terhijab, akan tertutupi, nggak bakal nyampe. Li'annahu a'azzu min an yurda ma'hu bisyarik, karena Allah itu maha perkasa, tidak akan rela ada syarikat bersamanya. Allah tidak suka dipersamakan dengan apapun, hanya sendirian, ahadus samad. Allah tidak suka ada apapun yang menyamainya. Ya, hanya akulah yang paling berkuasa, hanya akulah yang paling hebat, hanya akulah yang paling segala-galanya. Tidak boleh ada siapapun yang menandingi aku. Itu Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak boleh ada siapapun yang menandinginya. Lam yalid walam yulad. Tidak perlu anak, tidak perlu bini, tidak perlu teman. Aku sendirian. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, Allah maha perkasa. Sendirian, tidak perlu bantuan siapapun. Allah maha perkasa dan tidak boleh ada yang menandinginya. As-samad itu perkasa. Tetapi saya aneh di tafsir Quran, Allah al-musta'an, tempat meminta, kan gak nyambung kalimatnya. As-sumud kok tempat meminta, ya aneh juga sih, ya gak tahu lah. As-samad mana al-musta'an, padahal kan al-mutajabbir, ya katanya yang maha perkasa menentukan. Faman rafa'a himmatahu anil akwan wa matta'a bisyuhudil mukawwin, barang siapa yang cita-citanya meningkat lebih dari alam ini, maka dia dianugerahi bisa melihat yang menciptakan alam. Faqad thabatat lahul khususiyatu al-kubra wal wilayatul uzma, maka dia ditetapkan mendapatkan kekhususan besar dan wilayah yang agung, menjadi perwalian yang agung, menjadi kekasih Allah. Al-wilayatul uzma, kalau dia sudah tidak lagi membutuhkan alam ini. Pada realitanya sulit memang, kita tidak membutuhkan materi ini. Bagaimanapun kita mesti makan, yang dimakan mesti dibeli, dibelinya pakai uang, mendapat uangnya bagaimana. Tapi walayal zamu, awas, tidak mesti, tidak pasti min raf'il himmah anil akwan istighna'u amma tahtaju ilahil basyariyah.
Tidak mesti orang yang sudah tidak butuh kepada alam ini, artinya tidak lagi menginginkan sesuatu, memperoleh sesuatu yang dibutuhkan oleh kemanusiaan. Nah, ini ada penjelasan lagi. Jadi orang yang sudah tidak punya keinginan apapun, hanya Allah saja, itu tidak mesti bahwa dia batal jadi walinya karena dia masih makan. Tidak juga. Ya makan, ya minum, waktunya capek ya tidur, waktunya bersahwat ya kawin. Kalau wali bersahwat enggak? Sama juga. Tetap aja. Artinya bahwa saya terjemahkan yang lebih jelas supaya dipahami. Tidak selalu pasang standar 4 sehat 5 sempurna. Pokoknya terasa dipengen Gusti Allah baik. Besok tidak ada kecap, hanya nasi saja. Ya pakai garam saja. Sampai suatu ketika tidak ada nasi, tidak ada roti, tidak ada susu. Ya siap, hari ini saya tidak makan. Diganjel karo waktu, nggak usah memaksakan diri harus makan. Perilaku yang seperti ini kan perilaku Nabi kamu yang menjadi keteladanan kamu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah itu artinya bahwa dia tidak mencintai dunia, seadanya aja. Sesungguhnya ketika kita sudah membebaskan diri dari cinta materi ini, baru kita merasakan nyamannya hidup ini.